Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Karena kita akan terus percaya bahwa dunia ini akan lenyap dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia ini hampir-hampir tenggelam. Saya kemarin membaca berita bahwa di Thailand sudah dilegalkan ganja. Wah, saya pikir. Ya, dulu saja waktu dilegalkan lesbian dan homoseksual di Amerika Serikat itu menjadi perhatian dunia. Ya, dan luar biasa. Coba bayangkan, ya, di Indonesia jenis narkoba nomor 1 yang paling berat hukumannya itu ganja. Nah, sekarang Thailand sudah dilegalkan, bahkan sudah dikasih bibitnya. Ayo tanam ganja gitu. Coba bayangkan. Ini zaman sudah zaman edan ya. Luar biasa. Jadi kalau kita saya selalu senang menyanyikan lagu apa? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya. Sekarang banyak sekali yang viral di media sosial, ada sekarang ini yang banyak viral di media sosial. Wah, ada katanya seorang anak yang melupakan orang tuanya. Waduh, saya teringat firman Tuhan juga bahwa kedatangannya sudah dekat ketika anak-anak dan ibu-ibu ya, ketika anak-anak akan datang kepada bapaknya. Sekarang ini sudah banyak anak-anak yang tidak peduli lagi sama orang tuanya. Example, ya toh? Coba kalau bangun pagi, yang muda-muda dulu ini, kalau bangun pagi apa yang dicari? HP-nya kan? Ya toh, jujur aja. Gak usah sok apa ya, gak usah gitu-gitu ya. Yang sok-sok lupa ya, jadi tiba-tiba di sini amnesia apa enggak. HP-nya. Yang kedua coba lihat kalau telepon orang tuanya, responmu bagaimana? Pasti biasanya kalau telepon mamanya atau bapaknya begitu apalagi, apa sih? Mak kuliah nih, mak nyanti sih. Ya. Tapi kalau pacarmu yang telepon, iya sayang, kenapa? Oh iya sayang. Oh. Langsung pasang muka manis ya kan. Kayak saya kadang-kadang kalau lihat itu di grup PA, saya kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Kalian itu kalau posting fotonya gitu pasang-pasang muka imut semua kan. Ada yang gini, ada yang gitu. Saya kadang-kadang ya keren lah ya. Ya makasih ya buat kerjasamanya. Jadi saudara harus lihat itu. Jadi saya percaya hari ini saya pagi-pagi sekali langsung ditelepon Pak Gembala, pendeta tolong gantikan saya. Jadi saya ingat dulu waktu saya di sekolah teologi ya, biasanya kalau begitu-begitu biasanya kita tolak begitu. Nggak ada persiapan nih. Baru saya baca firman Tuhan, Paulus berkata siap atau tidak siap waktunya beritakanlah firman Tuhan. Ya, menunjukkan Anda keprofesionalan saudara apalagi di bidang saudara, ya. Jadi umpamanya Anda ahli bidan begitu ya. Jadi nggak usah umpamanya ada orang yang mau melahirkan, Anda sudah bidan ini. Tiba-tiba telepon, Bu, tolong Bu, ada orang yang melahirkan. Oh, minta tolong, saya nggak ada persiapan. Nah, nggak bisa begitu. Ya. Anda dokter tiba-tiba Anda lihat ada orang sakit situ, belum ada persiapan, nggak bisa. Harus di situ juga tolong. Sedangkan kemarin ada viral itu, polisi aja bisa nolong orang melahirkan, ya kan? Apalagi ini bidan, tidak bisa menolong orang melahirkan. Ini kan bahaya. Ya, jadi saya bilang ya siap Pak, saya bilang. Karena biasanya itu banyak sekali bebannya gembala, jangan sampai jadi tambah beban lagi kan begitu. Nah saya bilang ya, makanya kalau ada yang tim di sini jangan dibebani gembala ya. Kalau Anda tolak itu beban sama gembala. Sudah banyak bebannya gembala ya. Jadi kalian kalau ditelepon, Heris datang, siap Pak. Ya, Mina datang, siap Pak, langsung begitu saja. Siap atau tidak siap waktunya, harus datang. Ya, langsung senang. Amin, iya kan? Jangan nunda-nunda, itu sangat beban sekali. Saya pernah rasakan itu. Kalau ada begitu langsung mikir-mikir, aduh kenapa ini. Nanti kalau Mina dipanggil Pak Gembala gitu, tiba-tiba nolak begitu. Pak Gembala, aduh apa salah saya sama Mina ini. Jadi mikir-mikir, ya. Jadi kalau Anda tim pelayan di sini bilang datang jam sekian, datang kita doa, datang siap, begitu saja ya. Kalau tidak ada Allah melintang. Amen. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8.
Sebenarnya ayat ini ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30, tapi cukup kita baca ayat yang ke-28 ya. Demikian kalimat firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kalau orang dengar sekilas, wah dahsyat ini, luar biasa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biasanya kalau di tengah-tengah gereja itu kalau bicara tentang berkat, bicara tentang kebaikan itu semua jemaat pasti haleluya, puji Tuhan, amin Tuhan, amin. Tapi kalau sudah diteringati, ruko sebelah ini perlu kita beli, udah mulai jemaat nunduk-nunduk begini, aduh uang lagi. Kita besok akan melakukan syukuran, wah itu mulai nunduk-nunduk. Apalagi kalau bicara tentang pengorbanan itu mulai aduh. Tapi kalau bicara tentang berkat itu langsung amin. Puji Tuhan begitu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini? Ya. Apakah untuk semua orang Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi evaluasi bagi kita? Sehingga kita akan terus berpikir, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah pelayanan, iya toh? Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Kenapa saya singgah hari ini jomblo? Gitu. Ya, kalau jomblo itu apa? Orang dunia ini bilang apa? Jomblo apa? Kalau single katanya apa? Single itu apa? Pilihan. Kalau jomblo itu takdir katanya. Jadi ada takdirnya jomblo. Iya kan? Terus Anda berdoa juga bikin usaha. Kayaknya tidak ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita kata kebaikan di sana ya. Maka saya buat judul firman Tuhan hari ini, menikmati kebaikan Tuhan. Kata kebaikan di sana dikatakan dalam versi bahasa Inggris dikatakan good from God, dia bilang begitu. Ya, artinya bahwa itu kebaikan datangnya dari Tuhan. Jadi Anda harus tahu, Anda harus klaim bahwa kebaikan yang dimaksud di sana bukan kebaikan menurut Anda. Kadang-kadang banyak orang kecewa, banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia selalu berpikir kebaikan tentang dia. Ya, jadi jangan Bapak Ibu selalu berpikir bahwa kebaikan tentang Anda. Tapi ini berbicara tentang kebaikan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti itu kebaikan dari Tuhan. Sehingga kita sering menghukumi Tuhan. Tuhan ini bagaimana ini? Saya berdoa Tuhan mau pingin beli rumah yang di presiden apa begitu ya. Kenapa dapat yang perumahan subsidi gitu? Tuhan saya maunya mobil Fortuner, tapi kenapa datang yang Laila gitu ya? Ya, yang kecil lagi. Tuhan saya berdoa, saya mau kuliah di Unhas, tapi kenapa di Poltek kan gitu ya? Biasanya kalau saya survei itu mahasiswa Poltek sudah nggak lulus di Unhas, nggak lulus di UNM, baru ke Poltek. Gitu, kira-kira. Saya bilang jadi ini, makanya saya motivasi, saya bilang jangan begitulah, saya bilang. Poltek itu adalah pendidikan vokasi. Sekalian saya promosi ya, lagi terbuka ini pembukaan. Jadi kalau Anda mau cepat kerja, kuliah di Poltek, saya bilang. Tapi kalau Anda hanya untuk pamer alma mater, kuliah di Unhas. Kan biasanya kan begitu ya. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, itu kadang-kadang kalau sudah pulang semua anak-anak kuliah dari perantauan pas bulan 12, itu
Bayangkan saja mau Natalan, ngapain pakai alma mater? Natalan nonton Natal. Di kampung saya itu ada Natal kampung. Nggak tahu kalau di Toraja ada ya? Natal kampung yang ada tari-tarian. I raise my umbrella yang gitu-gitu. Saya pernah khotbah di Natal kampung itu di sana, saya bilang, wah ini kayaknya digenapi firman Tuhan. Kamu awali dengan roh, tapi kamu akhiri di dalam daging, saya bilang. Karena habis Natalan biasanya kalau khotbah begitu mereka nggak dengar. Lama kali pendetanya itu khotbah, cepat begitu. Mereka yang tunggu-tunggu itu adalah tarian-tariannya. Bayangkan saja Natal, tariannya Umbrella. Tahu lagu Umbrella kan? Siapa penyanyi itu? Umbrella begitu, Pak. Wah, dah. Luar biasa. Ya. Jadi aneh-aneh ya. Jadi orang kalau mau Natal bawa alma mater. Wah, ada yang kuliah di UGM pakai, ya kan? Kayak kalian kan pulang ke Toraja pakai alma mater yang merah, the red campus. Wih, kuliah di Unhas ya. Wih. Sekarang kau masih bangga-bangga kalau kuliah. Selesai kau lulus kuliah kau bingung, ya kan mau kemana saya ini kan gitu. Makanya banyak sekarang itu, makanya di sini janganlah dituangkan bahasa-bahasa seperti itu ya. Saya lihat setiap ada wisuda begitu terus ada congratulations, selamat jadi pengangguran. Aduh, ya kan? Saya dulu waktu sekolah teologi ya, dosen saya memotivasi begini. Kalau Anda nanti lulus dari sini jangan takut, Anda tidak akan menjadi pengangguran karena Tuhan kita dahsyat. Dimotivasi terus begitu. Wah, saya pikir bagaimana caranya saya bilang. Baru dimotivasi kita. Nanti kalau Anda jadi gembala, jadi pendeta. Nanti kalau Anda punya jemaat, 2 saja Cina, luar biasa. Waduh, saya pernah praktek pelayanan. Saya berdoa, Tuhan kirimkanlah Chinese Tuhan. Chinese saya bilang. Wah Tuhan kirimkan, tapi Sinaga. Bukan Chinese betulan. Saya bilang, wah kita waktu kuliah dimotivasi begitu. Wah ternyata sesudah lulus, waduh gimana ini kan gitu. Biasanya gereja punya kriteria kalau menerima kita. Terus ditanya gembalanya, bisa main musik enggak? Bisa nyanyi enggak, dibilang begitu. Jadi kalau enggak bisa apa-apa mau jadi apa? Wah luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan, mari kita lihat sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Mau datang yang baik enggak buat keluarga kita? Mau? Mau ya? Mau anaknya baik-baik semua? Yang berkeluarga. Mau suaminya yang baik? Atau mau kau dapat suami setiap pulang malam kau dapat pukul? Iya? Iya kan? Mau yang laki-laki dapat istri yang soleha? Mau? Iya kan? Yang setiap Anda datang gitu, iya Pak sudah datang biar nggak bawa duit, makan Pak makan gitu. Apa ini? Ya kan, ya Indomie. Orang ini yang ada. Saya pernah dengar kesaksian siapa? Saya lupa pendeta siapa. Dia pernah bersaksi, ini mantan orang kaya loh. Tapi bisa mau melayani Tuhan. Yang paling sedihnya di kisahnya itu, inilah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan diukur dari besarnya investasi kita, bukan. Tapi sederhana. Bayangkan saja. Ya, kalau umpamanya kayak Mina ya, yang sudah biasa hidup sengsara, nggak apa-apa kau sengsara Mina. Iya. Tapi kalau orang biasanya nggak pernah sengsara, itu membuat dia sengsara itu payah loh, susah. Iya. Makanya biasanya begini. Pernah dosen saya ngajar begini, kalau Anda biasa pengeluarannya 5 juta, untuk mengurangi itu menjadi 3 juta susah loh, beneran susah sekali. Umpamanya Anda sudah biasa setiap bulan pedicure, medicure, dicukur kan gitu. Nah, itu biasanya susah. Menghilangkan kebiasaan itu biasanya setiap bulan harus makan pizza, harus apa, itu susah. Jadi dia bilang begini, jadi jangan kurangi pengeluaranmu, tetapi tambahkanlah penghasilanmu, dia bilang begitu. Jadi itu rumusnya, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau ceritakan tentang pendeta ini, lalu dia belajar hidup sederhana. Waktu ulang tahun mereka, waktu ulang tahun pernikahan mereka,
mereka hanya bisa meniup lilin di atas Indomie dan telur. Waduh, lalu mereka bernyanyi. Ku bersyukur Bapa. Waduh, itu kebahagiaan yang luar biasa. Coba bayangkan yang biasanya istrinya itu naik mobil Alphard, duduk di ber-AC, tiba-tiba panas, membuka pelayanan. Aduh, enak. Saya dulu sebelum tahu saya jadi dosen, saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan izinkan kita buka pelayanan, mau sengsara enggak sama saya? Saya bilang begitu. Tapi siapa yang mau sengsara? Iya kan? Tapi saya bilang selalu begitu sama dia. Karena biasanya kalau pendeta-pendeta karismatik itu modalnya ini. Modal dengkul. Enggak ada apa-apa modalnya. Cuma, oh Tuhan tolong Tuhan begitu. Nangis terus. Makanya coba lihat Bapak Gembala, bengkak terus matanya, itu nangis terus itu. Beda sama pendeta yang Protestan. Tiap bulan pasti jelas. Ya, tidak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau ya menikmati kebaikan Tuhan ya, amin. Mau. Mau anaknya baik-baik saja, amin. Mau hidupnya baik-baik saja, amin. Wah, kalau itu langsung amin, amin. Mau berkorban beli ruko sebelah? Amin, amin. Jangan takut-takut. Ya, jadi yang pertama rahasianya dikatakan firman Tuhan begini. Ya, coba kita perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lihat ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan sepotong-sepotong. Dikatakan firman Tuhan di sana bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, jangan pernah harapkan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Makanya mereka tahu. Jadi kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan tahu kebaikan Tuhan. Contohnya, ya, karena saya mengasihi istri saya dan istri saya mengasihi saya, maka dia tahu apapun yang saya lakukan mendatangkan kebaikan bagi dia. Ya, dia nggak langsung curiga. Kalau saya pulang malam, gimana kau yang lama sekali pulang? Nah, ini istri-istri yang nggak tahu dia bahwa suaminya mengasihi dia. Langsung dicek handphonenya, mana handphone. Dicek WA-nya, dicek Facebooknya. Ini kan curigaan ini. Kenapa kita sering curigaan sama Tuhan? Kita nggak mengasihi Tuhan. Coba kalau kita mengasihi Tuhan. Mau datang terlambat berkatnya, mau datang cepat, kita tahu itu kebaikan dari Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Iya. Coba ada di sini yang istri-istri yang suka curiga sama suaminya? Pulang malam langsung marah-marah. Mana aja lo? Pulang. Ini jam berapa ini? Iya kan? Ada lagi yang sampai disuruh tidur di luar. Iya. Saya dulu dibilang waktu anak muda lah, bagaimana lah anak muda kan. Waktu masih SMA saya, mama saya pusing ya. Terus karena saya selalu telat pulang. Sebenarnya mama saya tanya begini, kenapa kau selalu pulang pagi? Bilang, loh mama yang bilang, saya bilang, kenapa? Bilang, mama bilang sama saya, nak jangan pulang malam-malam ya. Dia bilang, terpaksa saya pulang pagi. Apalagi malam minggu itu, waduh ya kan. Itu malam minggu wakuncar ya kan. Makanya saya selalu selalu menangis, selalu terharu kalau melihat ada orang-orang muda yang hari Minggu, hari Sabtu berikan waktunya untuk Tuhan. Ya, jadi saya percaya, saya selalu bilang Tuhan itu adil. Ya, kalau Anda mulai dari hari ini berikan hidupmu untuk Tuhan, pasti engkau akan diberkati lebih daripada saya. Saya selalu bilang begitu. Ya, saya baca backgroundnya Gilbert Limondong, itu umur 10 tahun dia sudah berikan hidupnya untuk Tuhan. Wajar dia pendeta yang dahsyat. Kalau saya ya mimpi kali ya, mau jadi seperti, saya umur 25 tahun baru bertobat. Kelamaan enak-enak di dunia ini. Iya, iya, kelamaan enak-enak. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan lihat, saudara akan tahu bahwa itu kebaikan Tuhan. Ya, sama seperti yang saya katakan contohnya yang tadi itu. Saudara nggak akan curiga buat suamimu,
saudara nggak akan curiga buat anakmu yang datang malam atau lembur atau kerja. Karena engkau mengasihi dia. Engkau akan positive thinking selalu melihat dia. Wah, kalau pulang malam suaminya dari kantor langsung siapkan di telepon, Pak sudah di mana? Di jalan ya? Iya. Wah kedinginan nih Pak, bikin air panas, kasih makanannya, iya kan? Iya. Jangan lagi ada keributan. Ya, ini biasanya suaminya sudah capek kerja, datang karena nggak ada dia mengasihi suaminya. Mau kasih makanan pun bunyi-bunyi semua, glutang. Akhirnya suaminya malas, udah emosi kayaknya ini istriku, akhirnya tidur. Iya kan? Bangun pagi-pagi nggak makan, pergi langsung kerja. Akhirnya 2 minggu lagi masuk ICU, kenapa? Kena mah. Jarang makan. Susah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, kebaikan Tuhan bisa dinikmati orang yang mengasihi dia. Amin. Ya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita buka dulu dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Dikatakan firman Tuhan di sana begini. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, jadi mengasihi Tuhan harus engkau dengan segenap hati. Ya, segenap hati, full heart. Segenap hati. Jadi semua hatimu kau berikan untuk Tuhan. Agar engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan full heart. Segenap hati, gak ada yang lain. Ya, bagaimanalah dengan segenap hati? Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana dengan segenap hati? Ya. Salah satu contoh dengan segenap hati, ya kalau kalau hari ini hari Minggu, biasanya Anda kalau hari Sabtu itu selalu akan senang bermimpi, saya nanti akan ibadah, saya akan bertemu dengan orang-orang percaya. Tapi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara akan berkata, oh Tuhan, maunya hari Minggu ini enggak ada Tuhan. Jenuh saya, capek saya Tuhan. Coba kalau Anda mengasihi pacarmu dengan segenap hati, hujan badai apapun akan kau tempuh, ya kan? Benar gak? Waduh. Saya ingat dulu waktu saya pacaran, hujan petir apa semua, mogok motor saya dorong. Iya kan? Saya antar dia bilang, waduh. Baru saya datang hujan-hujanan, pura-pura kedinginan lah kan. Cari simpatinya, pura-pura begini. Pasti akan datang kebaikan. Minimal dia katakan, masuk kak, minum dulu, makan dulu. Wah, kebaikan yang luar biasa. Ini. Saudara akan selalu bilang, Komsel dilihat, mendung, puji Tuhan, haleluya, mendung sudah datang. Ada alasan nih gak Komsel. Kemarin saya ngajar hujan ya. Lalu saya tunggu-tunggu hujan gak reda-reda, mau ngajar di kampus. Akhirnya jas hujan saya juga sudah robek, mau naik Grab mobil juga susah. Saya pikir, dulu saya waktu selama mahasiswa saya latih diri saya seperti itu, ya. Jadi kalau hujan, kalau kita naik sepeda motor, itu saya biasanya pakai celana pendek, pakai baju biasa, terus saya hujan-hujanan. Itu baju saya untuk ibadah saya bikin di jok motor. Itu sudah saya latih itu dari dulu. Akhirnya waktu saya pergi ke kampus, bayangkan saja, dosen pakai celana pendek, pakai kaos, hujan-hujanan lagi. Pas saya datang, enggak ada yang lirik saya. Baru Pak. Saya udah hujan-hujanan saya. Ya, saya datang ke kampus mengajar. Udah hujan lagi. Makanya saya bilang, ada mereka yang enggak datang dengan alasan tiba-tiba sakit. Bayangkan saja, ada orang tiba-tiba 1 jam dia langsung sakit. Ini mahasiswa juga hikmatnya luar biasa ya. Tiba-tiba 1 jam lagi mau kuliah, Pak, saya tiba-tiba atit. Atit, mana? Langsung saya bilang,
siapapun yang tidak ada alasan, mau sakit kau, bila perlu kau foto saya kalau kau sakit, saya bilang. Tapi jangan full body, saya bilang. Kepalanya aja kalau sakit, nggak ada yang berani foto. Berarti bohong tuh. Makanya saya bilang, kau bisa, ada aturan saya, kau bisa mengikuti perkuliahan saya, tapi kau tetap absen. Iya, tetap kau alpa, tidak hadir. Bisa kau dengarkan saya ceramah, saya bilang. Bisa kau dengarkan saya mengajar. Tapi kau tidak, saya anggap tidak hadir. Saya bilang, wah ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Ada kadang-kadang kalau sudah bermasalah dia datang sama saya, Pak. Kasihanilah saya, Pak. Minta tolonglah, Pak. Saya bilang, jangan kau minta tolong ke saya. Jadi kemana, Pak? Ke kantor polisi, saya bilang. Coba lihat di situ. Ada butuh pertolongan, kantor polisi kau pergi. Kasihlah saya, Pak. Kan Bapak kan mengajar agama. Agama itu kan perlu dengan kasih. Dia bilang, iya. Justru saya mengasihi engkau, makanya kau saya hukum, saya bilang. Kalau kau nggak saya hukum berarti saya nggak mengasihi engkau, saya bilang. Itu kasih. Saya selalu bilang begini, coba kenapa ada neraka? Coba baca dulu firman Tuhan ini. Tidak pernah Tuhan merancangkan neraka bagi kita. Baca firman Tuhan. Baik-baik baca. Tidak pernah ada Tuhan bilang, kau akan masuk neraka. Tidak. Makanya kalau ada pengkhotbah dia bilang, dibakar, masuk neraka. Nggak benar itu. Iya. Tapi saudara lihat di sini, kenapa ada neraka? Itu bukti keadilan Tuhan. Iya beneran. Itu bukti keadilan Tuhan. Karena kau lebih setan daripada setan. Itu persoalannya. Iya. Jadi itu makanya ada neraka. Itu diperuntukkan untuk Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tapi karena kau lebih Lucifer dari Lucifer, ya adil Tuhan. Iya kan? Benar enggak? Coba bayangkan. Iblis aja saling menghargai. Kau enggak menghargai. Pacar temanmu kau salib, ya kan? Ini persoalan ini. Sudah tahu kau itu punya temanmu, kenapa kau suka sama dia? Di mana buktinya iblis saling menghargai? Coba lihat kalau ada orang yang bikin atraksi-atraksi itu. Pasti dia akan permisi. Permisi. Santun tuh. Permisi, saya hanya numpang cari makan. Kalau ada ilmunya lebih tinggi daripada saya, mohon maaf. Jangan ganggu saya. Iya kan? Sopan. Kau gak sopan. Tiba-tiba, wah kau lihat, kenapa pacarku disalib, ya kan? Kau lebih Lucifer dari Lucifer itu. Jadi siap-siap kau masuk neraka. Gitu. Iblis saja saling menghormati. Kau nggak menghormati orang tuamu. Mana jalannya? Nggak ada itu. Iya kan? Itu maksudnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau engkau baik dan anugerah Tuhan adalah hidup, pastikan. Saya yakin kau pasti akan masuk surga, amin. Iya kan? Tapi kalau kau lebih iblis daripada iblis, pastikanlah kau ke neraka. Iya kan? Iblis saja, coba baca firman Tuhan. Iblis saja katanya siang malam bekerja. Siang malam. Ini kok kebanyakan tidur. Siang malam dia kerja, dia lembur. Dia cari orang-orang yang bisa dapat ditelannya, iya kan? Mana ini? Dia datang ke keluarga Kima, dia datang ke keluarga kita. Setiap hari Minggu dia akan tunggu di pintu kita. Dia hembuskanlah apa namanya? Untuk pertengkaran-pertengkaran, iya kan? Dia hembuskan, marah kau mama, marah kau. Makanya kadang-kadang biasanya hari Minggu itu entah kenapa tiba-tiba terjadi pertengkaran, iya kan? Kayak di rumah kami pernah begitu, waduh, setiap hari Minggu pasti ribut. Yang hilanglah sepatu bapak saya, Alkitab adik saya nggak kelihatan, sanggul mama saya nggak kelihatan. Akhirnya ribut di rumah, mana sanggulku, mana sepatu, waduh. Akhirnya datang mama saya, sudah semua di rumah, jangan ada ke gereja. Mama saya itu jenderal di rumah, nggak ada yang bisa membantah dia. Akhirnya saya bilang begini loh, karena memang waktu itu hari Sabtu pada keluyuran semua. Adik saya pergi ulang tahun, mama saya pergi arisan sama bapak saya. Makanya saya bilang, makanya setiap hari Sabtu sebelum keluar persiapkan semua. Ini sanggulnya mama, jangan hilang, saya bilang. Jangan terbang-terbang kemana-mana. Sepatumu pak, saya bilang, simpan bagus-bagus, saya bilang. Kau juga bajumu. Makanya hari Sabtu itu persiapkan. Iya kan? Hari Sabtu kau mau ke gereja siapkan bajumu. Jangan waktu mau ke gereja, mana ya sampai begini. Akhirnya kau datang terlambat. Siapkan. Yang mana? Ya, saya sudah persiapkan. Paling saya pas di jalan lagi, kembali lagi. Karena saya lupa pakai jas. Saya kembali lagi ambil jas. Sudah disiapkan di situ.
Jadi kebaikan Tuhan bisa dinikmati orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, full heart. Amin. Berikanlah hatimu untuk Tuhan. Dikatakan di sini dengan segenap jiwa. Iya, jiwa. Pikiran dan perasaan kita berikan untuk Tuhan. Jiwa kita. Ya. Jadi makanya waktu engkau bernyanyi itu harus jangan sampai kata Tuhan begini, kata Tuhan Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya tetapi hatinya tidak. Jadi kalau Anda bernyanyi itu, ya jiwa, all my soul, begitu semua. Kerahkan semua. Coba saya selalu bilang begini, kalau saya mengajar saya bilang begini. Kalau engkau bernyanyi umpamanya, bernyanyilah kau. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidupku. Jangankan Tuhan, saya aja jijik lihat kau. Benar gak? Makanya kalau nyanyi itu, ya jangan umpamanya, menyanyi katanya dalam roh, tiba-tiba saudara gak baca lagi. Iya baca, pergunakan pikiranmu. Roh itu juga begitu, Bu. Pikirannya jalan, kata-katanya jalan, tapi hatinya. Makanya jangan heran orang bernyanyi begitu bisa menangis. Tiba-tiba dia menangis, dia lihat, wah kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sakit Tuhan, saya bisa memuji Tuhan. Itu. Jangan hanya di mulut saja, kalau mau pintar-pintaran menyanyi, mending kita undang di sini Judika, iya kan? Atau enggak Agnes Monica, tapi mahal bayarannya ya. Kalau kita undang di sini, mending di situ. Kalau kita mau hanya sekedar mau dengarkan orang menyanyi bagus di sini. Enggak, dari hatimu. Makanya kalau disuruh menyanyi, itu nikmati kata-katanya. Saya pernah membawa paduan suara, ya setingkat Sumatera Utara. Puji Tuhan, enggak juara ya, enggak juara. Enggak juara. Tapi saya bilang sama mereka, kalau engkau bernyanyi, itu engkau sedang menginjili orang. Berdoa agar pujianmu bisa memberkati orang. Iya, jadi jangan asal nyanyi aja. Saudara bisa nikmati enggak kalau saudara nyanyi di sini? Kadang-kadang ada samping kanan kirimu akan merasakan hadirat Tuhan. Karena saudara nyanyinya bagus. Nyanyinya dari hati. Bukan hanya ngomong-ngomong doang. Iya, makanya kalau nyanyi sukacita, ya nyanyi sukacita. Ya kan, gerakanlah kekuatan, ya memang sukacita. Jangan, gerakanlah kekuatan, udah kerahkanlah kekuatan, masa kayak cacingan. Iya kan? Allah bangkit bersorak, iya. Bersorak, ya kalau penyembahannya penyembahan. Iya kan? Bapa, engkau sungguh baik. Kasihmu melimpah, ini nikmati. Bapa, engkau sungguh baik. Itu kan udah gila itu. Iya kalau penyembahannya menyembah aja. Gak usah sambil garuk-garuk. Gak usah sambil. Ada juga orang sambil penyembahan, ada cerminnya. Sambil kata-kata, bagus nggak saya ini? Aduh, ngapain sih? Ya, makanya engkau nggak akan menikmati kebaikan Tuhan. Makanya kau datang dengan beban, pulang juga dengan beban. Tapi coba nikmati. Nanti kita coba. Kalau bernyanyi sepenuh hati. Amin. Iya. Jangan hanya di bibir saja. Hatinya nikmati pujian itu. Ya. Akal budi. Your mind. Akal budi. Perlu ada pemikiran-pemikiran. Di tengah-tengah gereja. Pendeta, gembala terbatas. Tapi coba inovasi-inovasi. Maunya kita begini. Ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hatimu ada di keluarga Kima, GBI Kima, kau akan berpikir yang baik. Coba lihat dulu ini, udah banjir ini ya. Ini tolong dipikirkan dulu ini ya. Ini AC sudah kayaknya ada bocor ini. Inilah yang gak memberikan hati nih. Ini hampir saja saya tadi, kenapa basah tasku? Ini tolong. Ya. Selain yang di sana kalau ada salah-salah tulisannya, tolong diperbaiki, jangan tidak mau tahu. Karena ada kadang-kadang lagunya di sini salah. Saya lihat, kasih setiamu jadi kasih utiamu. Apa utiamu? Orang yang mengasihi Tuhan dengan akal budi, your mind, pikiranmu kau berikan untuk Tuhan.
Tuhan berikan itu pikiran untuk kita. Itu bisa bagaimana merancang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya bilang kemarin sama Bapak Gembala. Saya bilang kita persiapkan Om. Kita persiapkan Pak bagaimana menjangkau ratusan jiwa. Nanti kalau mahasiswa baru datang. Kita hantar mereka kemari. Biar bertobat. Biar saya juga gak susah ngajarinya Pak. Susah sekali ngajar mahasiswa ini. Apalagi masih dari Mekende yang gunung-gunung ya kan. Itu masih terbawa suasana-suasana neneknya. Iya, iya, iya gitu. Saya jujur aja baru-baru saya dengar begitu. Di kampung saya nggak sopan seperti itu. Baru saya teliti, oh itu budayanya orang ini. Waktu saya maju, bayangin saya kalau di kampung saya itu dianggap mengejek itu. Kita dengarkan sambutan dari Dewan Penasihat Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Febrianto Aris Nenggolan STH MTA. Saya maju, iya, iya, iya. Apa ini saya bilang. Padahal itu ya memang budaya ya, kesenangan. Saya waktu itu, kenapa saya di IH ini? Hampir saya bilang, ya ada yang di sana digoyang. Karena saya dipanggilnya DP. Saya pikir DP itu kan Dewan Penasehat sebenarnya. Saya pikir DP, Dewi Persik ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dikatakan tadi di situ dengan segenap kekuatanmu lagi. Full strength, not full power. Full strength, kekuatan. Iya, jadi jangan Anda jenuh nyusun-nyusun kursi, angkat-angkat ini biar kau berotot. Enggak apa-apa. Iya kan? Waduh, kalau di budaya di di Medan itu di Sumatera, apalagi di sana itu biasanya kalau ibadah selesai ibadah itu pemuda-pemudinya ya, itu biasanya akan cuci piring biar jangan beban sama rumah tangga itu karena memang kalau sekali ibadah ratusan. Jadi kalau sempat dibebani lagi sama yang berkeluarga, itu yang keluarga sudah siapin makanan, sudah masak, tiba-tiba dia lagi nyuci piring kan bahaya. Akhirnya tiba-tiba itu yang pemudanya iya. Wah, makanya di sana saya larang dulu waktu saya jadi pembina pemuda, tolong yang cewek-cewek jangan panjang-panjangin kukumu. Biasanya ini yang panjang kukunya, apalagi yang sering dirawat. Nggak bisa tanganku kena sabun. Iya kan? Ada lagi pas disuruh kebaktian, panas, hujan, becek, nggak ada ojek kan gitu kan? Nggak boleh. Kalau Anda masih pemuda, iya, angkat ini, susun. Saya dulu belikan aturan kalau di dalam pemain musik nggak bisa ditinggalin musiknya kalau belum diberesin. Boleh nggak? Bukan asal mau main musik di sini saya bilang. Dibutuhkan di sini, jangan berantakan dong. Susun kursinya, angkat apa? Iya. Saya dulu 3 tahun saya jadi asisten guru sekolah minggu. Asisten, bukan guru sekolah minggu. Saya sudah sekolah teologi ya. Saya asisten. Setiap ada yang nangis pasti giliran saya. Febri bawa, iya Kak. Saya bilang, saya angkat, anak siapa ini? Pas bernyanyi gitu, Yesus pokok, tiba-tiba, dan kira ada aroma apa ini? Gitu. Pasti saya yang dipanggil Febri, tolong cari aroma dari mana itu. Aduh. Saya biasa jadi supir lagi, menjemput sekolah minggu. Jadi kalau saya nikmati hari ini, bukan hari ini saya terima itu. 10 tahun yang lalu saya kerjakan. Saya jemput sekolah minggu, baru ada anaknya 3. Ya, yang satu lagi masih menyusui dan masih pakai popok. Wah, datanglah ibu-ibu ini, tante mau jemput anaknya. Oh iya, Kak, adek sekalian ini bawa adeknya. Kenapa ini masih bayi ini? Saya bilang kan. Iya, dia nggak mau. Nggak mau dia kalau nggak ikut sama kakaknya. Saya pikir ini alasan ibu ini biar bisa ngerumpi nih kan. Terpaksa ya dikasih popoknya Bella. Ini popoknya Kak, Pak. Ini susunya. Aduh. Akhirnya saya jadi baby sister ya kan. Baby sister Pak. Saya bawalah kadang-kadang aduh ngompol lagi. Aduh ya Tuhan. Anak siapa ini? Tapi saya dulu termasuk orang yang emosian, ya. Tapi saya semenjak ngajar sekolah minggu itu terlatih mental saya. Jadi kalau ada kalian yang suka-suka emosi, suka marah-marah gitu, ya jadi guru sekolah minggu ya. Saya pastikan Anda akan bertobat di sana. Iya, ibu-ibu juga bisa juga jadi guru sekolah minggu, nggak apa-apa. Ya, jadi sekolah minggu luar biasa. Jadi kekuatan.
Saya pernah di rumah pendeta yang anaknya, wah nggak tahu saya, wah, anaknya itu lebih-lebih dari Ultraman ya. Wah luar biasa. Kalau masih umur berapa TK, kalau ngamuk dia begitu semua dibentur. TV juga hancur, mobil juga dihancurin. Kaca, waduh. Kalau dia mau sekolah itu biasanya saya angkat langsung dari tempat tidur. Saya masukkan langsung ke ember. Susahnya bangun. Kita udah selesai doa begitu, baru dipanggil pendeta. Nanti saya, Febri bawa adekmu dulu itu, kasih mandi. 3 tahun saya di rumah pendeta. Dan tidak digaji apa-apa pun. Iya, apa yang dimakan itulah saya pernah cerita sama kalian. Tiba-tiba pendeta bilang sama saya, oh hari ini kita puasa 3 hari. Saya pikir, oh mungkin lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Padahal ternyata stok makanan sudah habis di pastor. Iya, saya angkat anaknya, saya antarlah sekolah. Mandi juga, aduh mandinya gaya bebas, ada begini. Si Rian namanya. Rian ini mau saya mandikan. Mau saya tampilin anak pendeta. Baik, saya angkat. Sampai ke mobil juga saya antar sekolah masih tidur. Sampai ke kelasnya saya gendong lagi. Susu lagian itu anaknya gemuk sekali. Saya angkat begini sampai sakit pinggang saya. Tapi saya suka cita. Ya saya karena saya mengasihi Tuhan. Saya bukan lihat gembalanya. Saya bukan lihat siapa-siapa. Saya lihat Tuhan. Iya. Oh strength kuat. Buktinya sampai sekarang gak patah-patah pinggang saya. 3 anaknya. Oh ya layani. Saya waduh. Kadang-kadang di pastori berdoa. Kalau ada orang biasa puasa 1 hari. Kita biasanya orang-orang di pastori bisa puasa 3 hari. Gembala bilang kita harus lebih dari mereka. Dia bilang, waduh, gak enak itu kalau puasa beneran. Udah ada di sini puasa pernah sampai 5 hari. Ada? Coba-cobalah. Dahsyat ya, luar biasa. Kalau hari pertama itu saya kasih tahu rahasia. Hari pertama gak apa-apa. Tapi di hari keduanya itu aduh minta ampun. Itu rasanya mulas apa semua. Oh Tuhan, inilah mungkin akhir hidupku Tuhan, saya bilang. Itu saya keringat dingin. Tapi saya biasakan 5 hari, saya sudah biasa puasa 5 hari begitu. Ya tapi kalau puasa 5 hari jangan main futsal lah, iya kan? Itu sama aja mencobai Tuhan kan begitu. Ya di pastori lah tinggal, ya kan? Ini udah puasa 5 hari main futsal, tiba-tiba kau di lapangan mati. Nanti orang bilang, mana ini pertolonganmu Tuhan? Apa? Surga bilang, apa pertolongan bodoh kau? Saya bilang, udah tahu. 3 hari sama aja umpamanya. Kau bilang, oh Tuhan dahsyat. Bahwa kita kalau ada Roh Kudus, bahwa tidak akan pernah dunia ini mencelakakan kita. Langsung kau pergi ke jalan poros sana, kau diri di tengah begini, mati kau. Gak ada itu ceritanya, iya kan bukan itu. Tapi kalau seperti kemarin Pak Gembala khotbah, tapi kalau ada orang yang tidak sengaja memberikan racun atau apa, ya itulah gunanya pertolongan Roh Kudus. Jadi yang pertama itu adalah bagi orang yang mengasihi. Ya, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Tidak usah saudara pergi ke surga. Saudara mungkin bilang, oh Tuhan saya mengasihi engkau, saya akan datang ke surga melayani engkau. Enggak usah, di sini. Di sini. Di sini membuktikan firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku yang terkecil memberikan air, itu sudah melayani Tuhan. Gak usah saudara berpikir-pikir yang dahsyat-dahsyat yang luar biasa. Saya mau pergi ke surga Tuhan, saya mau melayani engkau. Inna ilahi kau. Di sini Tuhan akan lihat itu betul enggak hatimu kau berikan untuk Tuhan. Betul enggak kekuatanmu kau berikan untuk Tuhan. Betul enggak pikiranmu kau berikan untuk Tuhan. Di sini. Salah satu jalan Tuhan untuk dilihat. Kelihatan itu. Ya. Kalau Anda suka-suka terlambat, datang malas, datang duduk. Di sini kan enggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau gereja-gereja besar ada kebiasaan bapak-bapak atau anak muda yang suka begadang begitu, biasanya dia datang terlambat, terus dia duduk paling pojok, terus dia pakai kaca reben. Itu dia akan tidur di sana. Menikmati. Iya, ya diusahakan lah. Tahu nggak kalau di sini memang masuk jam 9 atau setengah 10 ya? Masuk jam 9 di sini toh? Ya mulai minggu depan janganlah terlambat ya. Haleluya, amin. Iya. Kan katanya tadi mau menikmati kebaikan Tuhan. Benar ya? Iya.
Coba tadi ada di sini umpamanya Pak Gembala bilang, yang datang jam 8 akan dapat 100.000, saya yakin datang cepat semua ini. Tapi kadang-kadang karena saudara nggak lihat berkat Tuhan itu secara nyata, kadang-kadang kita sepele. Padahal, waduh, iya harusnya datang. Kalau dibilang di sini jam 9 datang ibadah, ya jam setengah 9 hadirlah di sini. Minimal menenangkan hati gembala. Kan Pak Gembala kalau belum datang Anda itu, pasti saya yakin gelisah hatinya. Aduh di mana Ibu Sianu ya? Pasti akan terus nanti begini-begini. Akhirnya nanti sakit lehernya Gembala. Mau kalian Bapak Gembala sakit lehernya? Kalau terus langsung kita setengah 9 sini langsung penuh banyak. Wah itu. Senyum. Dilihat begini, wah sudah penuh. Ya dari tadi saya lihat Om Gembala. Jam apa, mulai jam 9 apa, lihat-lihat begini. Belum ada orang. Ya mulai minggu depan datang cepat ya. Amin. Mau menikmati kebaikan Tuhan? Mau ya? Mau melihat kebaikan Tuhan? Kasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Yang terakhir dikatakan firman Tuhan begini. Bagi siapakah Tuhan mendatangkan kebaikan? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi, ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara harus mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Dikatakan dalam kitab Yeremia, dikatakan rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara harus ingat itu. Iya. Terus, apakah cuman itu? Kadang-kadang ada banyak orang di dunia ini selalu berpikir bahwa rancangan Tuhan hanya untuk membuat Anda the next level. Atau membuat Anda menjadi orang yang dahsyat luar biasa. Coba baca dulu firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi profesi, berkat, apapun itu tambahan. Tapi orang selalu prioritaskan itu. Bukan. Saudara lihat, apa sebenarnya tujuan Tuhan, rancangan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita, agar kita menikmati kebaikan Tuhan. Baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang sering disebut orang ini amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ini tujuan Tuhan. Itu berkat, itu posisi, itu hidupmu tambahan. Agar Anda jangan terlalu terfokus kepada tambahan-tambahan ini. Bukan saya bilang saudara tidak bisa jadi orang hebat, tidak. Tapi kalau saudara pun hebat, itu tambahan. Tapi ingat, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia amanatkan ini. Ini tujuan Tuhan, tidak ada yang lain. Tujuan Tuhan agar kita memberitakan Injil dan membuat orang bertobat. Itulah rancangan Tuhan, amin. Itu. Jadi kalau ingin menikmati kebaikan Tuhan, beritakan Injil, buat orang bertobat. Tapi minimal dirimu sendirilah dulu bertobat, iya kan? Jangan kau khotbahin orang, jangan merokok, kau juga merokok. Iya kan? Saya kan bisa ajar anak saya jangan merokok karena saya tidak merokok. Saya bisa ajar anak saya jangan minuman keras karena saya tidak minum minuman keras. Iya kan? Tapi daripada anak saya pergi ke sana kemari keluyuran, akhirnya saya ikutin permainan dunia ini ya. Akhirnya saya download Mobile Legend. Iya, akhirnya saya biar jangan anak saya pergi ke mana, karena saya pernah baca teori pembelajaran seperti itu. Bagaimana mengajar anak itu sebenarnya, karena kalau dia pergi ke teman yang lain, bisa yang lain-lain dia kerjakan lagi. Akhirnya saya pahamilah itu apa, Mobile Legend. Ya, saya belajar dari orang ini waktu itu ya. Waktu saya kalau sering pergi ke asrama mereka, ada Matius di situ, itu paham sekali dia. Mainkan. Akhirnya saya pelajari, Tius bagaimana ini maksudnya apa, damage-nya apa. Saya bilang, ini hero ini apa gunanya.
Akhirnya saya ajarilah anak saya. Akhirnya anak saya nggak pergi kemana-mana, dia main. Ya, saya waktu pulang kampung langsung, makanya saya ditelepon-telepon terus. Pak, Bapak kapan pulang? Ya masih kerja Bapak, saya bilang. Kenapa? Biar kita main Mobile Legend. Malah dia sering sekali ditelepon saya, Pak mabar. Ya kita mabar, kiri kona. Iya, jadi kita main, biar dia jangan pergi ke tempat temannya. Dia harus bikin orang. Dikatakan firman Tuhan di sini, kita harus memberitakan Injil, membuat orang bertobat dan mengajarkan teladan Kristus. Itulah rancangan Tuhan. Ya saudara yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, menangislah. Ya, saya percaya kalau saudara, saya selalu bilang begini, kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Ya, kerjakan saja bagianmu. Gak usah kau mikir bagaimana hidupmu, bagaimana jodohmu. Kerjakan saja bagianmu. Ya, layani saja Tuhan dengan baik. Kerahkan seluruh potensimu. Yang anak-anak, ya jangan Anda sepele yang anak-anak yang masih kecil. Saya punya pengalaman. Anak kecil saja bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang tuanya bertobat. Ada dulu waktu saya ngajar sekolah minggu, lalu bukan saya yang bilang sebenarnya, adik saya, guru sekolah minggu juga adik saya. Jadi semua kita satu keluarga melayani Tuhan. Iya. Jadi adik saya guru sekolah minggu, dia bilang sama anak-anak. Anak-anak itu kan biasanya, makanya guru sekolah minggu jangan salah mengajar loh. Benar, itu masih polos mereka. Jangan sampai ada pernah begitu. Pernah kita dipanggil waktu Natal, dipanggil pendeta semua guru sekolah minggu. Iya. Karena waktu itu pendeta nanya, ya anak-anak sekalian pas Natal sekolah minggu ini, siapakah ibu dari Tuhan Yesus? Dia bilang. Langsung ada tiba-tiba anak-anak nyeletes begitu. Kak Mary, dia bilang. Makanya saya selalu bilang sama guru sekolah minggu, kalau kamu lagi nggak enak hati jangan ngejar sekolah minggu, saya bilang. Kebetulan waktu itu si Mary ini lagi nggak enak hati. Ada sekolah minggu nanya, kak ibunya Tuhan Yesus siapa? Kak Mary, dia bilang begitu. Itu ditangkap sama dia. Wah itu langsung pendeta langsung bertukar wajahnya. Hari ini selesai Natal semua guru sekolah minggu ngumpul. Karena salah. Iya, jadi adik saya ini ngajar begini, dia bilang. Kalau makan kita dek, kalau nggak berdoa makanannya nanti jadi cacing, dia bilang. Kebetulan bapaknya nggak pernah berdoa kalau makan. Nggak pernah berdoa. Lalu anaknya lihat, anaknya bayangkan saja masih umur 5 tahun. Pak, dia bilang, iya kenapa buru? Dia bilang, bapak nggak berdoa makannya. Iya, udah lapar kali bapak. Nanti jadi cacing loh. Dia bilang begitu. Itu tersentuh hatinya. Akhirnya dia datang ke gereja. Bapaknya datang ke gereja, nggak pernah datang ke gereja. Dia datang ke gereja, lalu dia datang kepada kami. Siapa guru sekolah minggunya di sini katanya? Kami kira kami mau dimarahi. Terima kasih ya dek, terima kasih. Minggu depan seluruh guru sekolah minggu makan di rumah kami. Luar biasa. Orang gitu, wah luar biasa. Iya, Anda yang masih jangan pemikir, nggak mungkin saya menggurui orang tua, enggak. Kasih tahu saja firman. Ya tapi sopan lah, iya kan? Bapak ini nggak pernah ke gereja, ke neraka lu ditampilin kau. Sopan. Kalau nggak bisa lagi dengan kata-katamu, doamu. Iya, doamu doakan. Pas di sampingnya begitu, pas dia tidur. Atau lagi bagaimana doakan, Tuhan. Lihatlah bapakku ini Tuhan, jangan sampai mati dia nggak bertobat Tuhan. Bilang, berdoa. Nikita saja bilang di doa ibuku namaku disebut. Kita juga bisa ciptakan lagu di doa anakku namaku disebut. Bisa, doakan. Bapak jangan bertobat. Jangan sampai nanti sia-sia dia dituntut dari kita. Iya kan? Dan jangan buat apa. Kalau saudara baca nanti saya akan kasih ayatnya itu. Saya lupa di mana ayatnya. Saya selalu bilang, kenapa kita sebenarnya melakukan kebaikan dan jangan bikin orang tersesat. Kitab Yeremia berkata, kalau saya tidak salah di kitab Yeremia, kalau ada orang berdosa karena engkau bikin dia berdosa, umpamanya kau ajari dia selingkuh, ayo mi selingkuh, jangan mau kau sama itu, selingkuh mau kau ajar dia selingkuh, lalu dia mati karena dosanya dituntut samamu loh. Beneran, hati-hati, nanti saya kasih ayatnya, nanti saya share di grup PA. Iya, saya share nanti itu biar bisa di-share, biar hati-hati membuat orang berdosa. Kalau mati dia, dosanya dituntut samamu. Dia memang berdosa, dia satu dosanya, kau dua dosamu.
Biar kau melayani di sini. Nggak ada, dituntut Tuhan itu. Makanya berikan kebaikan. Tapi ketika satu orang bertobat di sana, kerajaan sorga memuji Tuhan. Ya, malaikat di sorga bersuka cita. Gak usah banyak-banyak, satu saja bisa bertobat. Malaikat di sorga kan bersuka cita. Jadi anak-anak muda di sini jangan bilang lagi, bukan bagian saya, enggak ya. Bagianmu, temanmu, satu kampusmu. Kalau ada satu kampusmu, umpamanya makan gak mau dia berdoa, colek. Berdoa. Iya, tapi kalau di kampus berdoa ya nggak usah norak lah, iya kan? Nggak usah norak, nggak usah satu kampus kau ditahu kau berdoa, iya kan? Makan bakso kau langsung kau berdoa, Bapa di dalam sorga, hari ini ada bakso di sini Tuhan, berkatilah bakso ini. Nggak usah. Norak itu namanya, iya kan? Iya, lihat aja gitu. Baru tatap-tatapan. Kalau ada temanmu yang beda agama, maaf ya, saya berdoa dulu. Lihat aja gini, dalam hatimu Tuhan berkatilah bakso ini menjadi berkat. Haleluya, amin. Itu. Sedangkan orang di sini saja kan selalu kalau mau makan, bismillah. Iya kan? Kau jangan begitulah. Iya kan? Jangan kayak ada Pak Haji sama pendeta sama-sama naik bis. Datang pendeta naik dia. Pak Haji naik dia. Bismillah dia bilang. Datang pendeta. Bukan bismillah Pak, bis kota. Tiba-tiba datang hujan. Petir. Datang pendeta. Haleluya. Bukan haleluya Pak, halilintar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya semua kita di sini mau menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Semua saya percaya kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang penting saya dan saudara mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah berpikir buruk lagi tentang Tuhan. Karena saudara memberikan hati untuk Tuhan. Kau berikan tenagamu, pikiranmu, kekuatanmu kepada Tuhan. Maka kau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara masuk dalam rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Untuk orang bisa bertobat. Beritakan Injil, buat orang bertobat. Ajar mereka keteladanan yang Yesus katakan. Saya percaya, firman Tuhan yang menjamin, bukan saya. Saya dan saudara akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik dan semua yang ada. Singer. Kita bernyanyi. Haleluya.